Oke, karena banyak yang request bahas ETF emas, kali ini kita bakal bahas seputar ETF emas. Jadi tanggal 10 Agustus kemarin, Bursa Efek Indonesia atau BEI ini baru aja meluncurkan yang namanya ETF emas. Ada 5 ETF emas yang baru diluncurkan, dan ini baru pertama kalinya di Indonesia ada ETF emas ini. Nah, yang namanya ETF emas itu kan harusnya ngikutin harga emas dunia ya. Tapi anehnya, hari pertama, hari kedua saat ETF ini diluncurin, harganya itu sangat volatil. Jadi dalam satu hari itu sempat naik tuh sampai 20%, 30%, tiba-tiba pas udah naik tinggi kayak gini, harganya langsung turun belasan persen. Dan ini sampai bikin banyak orang yang rugi. Jadi mereka beli di pucuk, tiba-tiba langsung minus belasan persen gara-gara harganya turun. Makanya ini orang-orang banyak yang protes ya. Kayak main saham gorengan, ini udah naik tinggi, tiba-tiba turunnya dalam juga. Padahal kan sebenarnya harga emas pergerakannya nggak sevolatil itu. Naik turunnya itu nggak sedalam itu. Tapi kok ini ETF emas yang katanya di backing sama emas, tiba-tiba harganya bisa volatil. Jadi sebenarnya harga ETF ini ditentukan sama apa? Nah, ini yang bakal kita bahas di video kali ini. Kita bakal bahas mulai dari basic banget. Kita mulai dari tentang apa itu ETF emas, terus kita bahas ETF emas ini setara berapa gram emas, dan harga wajarnya di berapa supaya belinya nggak kemahalan, terus biaya-biayanya ada apa aja, dan kenapa kemarin itu harganya bisa liar banget, volatil banget. Tapi sebelumnya disclaimer dulu, di sini nggak ada rekomendasi jual ataupun beli ya. Jadi keputusan jual, keputusan beli, ini ada di tangan teman-teman masing-masing. Ini cuman video edukasi doang. Nah, jadi kita langsung bahas aja mulai dari pengertian dari ETF itu sendiri. Buat tahu tentang ETF emas, ya pertama-tama kita harus tahu dulu dong tentang ETF. ETF ini kepanjangannya adalah Exchange Traded Fund. Nah, kalau kita dengar kata fund, itu kita harus mikirnya tentang reksadana. Jadi misalnya reksadana pendapatan tetap, itu kan bahasa Inggrisnya adalah Fixed Income Fund. Terus ada reksadana pasar uang, itu bahasa Inggrisnya adalah Money Market Fund. Nah, yang ini adalah Exchange Traded Fund. Jadi di reksadana apa? Nah, kalau reksadana itu pastinya dikelola sama manajer investasi. Tapi apa yang ngebedain reksadana ini sama reksadana yang lainnya? Memang sama-sama dikelola sama manajer investasi, tapi reksadana yang ini itu bisa diperdagangkan di bursa. Jadi ini beda sama reksadana yang biasa, kayak RDPT tadi, reksadana pendapatan tetap, terus RDPU, reksadana pasar uang, itu kan nggak diperdagangkan langsung di bursa. Kita kalau misalnya mau beli itu langsung ke manajer investasi. Tapi yang ini, ETF, kita bisa beli langsung di bursa, kita juga bisa jual langsung di bursa. Jadi bisa dibilang ETF itu adalah kupon emas yang bisa diperjualbelikan di bursa atau di pasar saham. Nah, bedanya sama emas digital apa? Kalau emas digital, itu tuh emasnya bisa dicetak. Karena dia itu sistemnya kayak kita nitip beli emas. Kita misalnya minta tolong ke satu perusahaan, tolong beliin emas buat kita. Terus nanti emasnya kalau udah 1 gram ke atas, itu bisa dicetak, terus dikirim ke kita. Nah, itu emas digital. Tapi kalau misalnya ETF emas yang ini kita bukan kayak sistem nitip beli emas, tapi kita jual beli kupon emas, di mana kupon emas ini itu di cover atau di backing sama emas di belakangnya. Jadi harus ada emas fisiknya dulu nih. Emas fisiknya itu ada di mana? Itu ditaruhnya di brankas PT Pegadaian ya. Tapi kita nggak bisa ngambil emas fisiknya itu. Kita cuma bisa jual beli kupon kepemilikannya aja. Dan ini juga beda lagi sama yang namanya paper gold. Jadi kemarin ini ada yang viral tuh, namanya paper gold atau emas kertas. Emas kertas itu sampai di-ban sama pemerintahnya Cina. Paper gold sama ETF emas itu dua hal yang berbeda ya. Kalau paper gold itu di belakangnya nggak ada emasnya, nggak ada underlying emas. Makanya di-ban sama pemerintah Cina. Tapi kalau ETF itu di belakangnya ada emasnya. Makanya sebenarnya ETF ini jauh lebih aman daripada paper gold. Nah, ETF itu bukan produk baru kalau di luar negeri. Misalnya kalau kita lihat di Amerika, kebanyakan orang-orang tuh belinya ETF emas, bukan emas fisik. Tapi balik lagi, ini bukan rekomendasi jual ataupun beli ya. Jadi di Amerika itu udah ada ETF emas dari tahun 2004. Ada yang namanya GLD. Ini ETF emas yang paling terkenal, diterbitkan oleh SSGA. Terus ada juga di tahun 2005
ETF baru yang diterbitin namanya adalah IAU. Ini diterbitin sama BlackRock. Nah, dua produk ETF ini adalah yang paling terkenal di seluruh dunia. Sedangkan kalau di Indonesia, tanggal 10 Agustus kemarin baru diterbitin 5 ETF emas ini. Yang pertama ini adalah XTRA, Extra. Ini diterbitin oleh PT Trimega Asset Management. Terus XGLD, ini diterbitin sama PT Indo Premier Investment Management. Yang ketiga ada XDES, diterbitin sama PT BRI Manajemen Investasi. Yang keempat ada XMES, diterbitin sama PT Mandiri Manajemen Investasi. Dan yang kelima XSGO, diterbitin sama PT Sailendra Capital. Nah, perusahaan-perusahaan yang disebut tadi itu adalah perusahaan MI, atau kepanjangannya adalah perusahaan manajemen investasi. Jadi mereka-merekanya itu disebut sebagai manajer investasi, yang tugasnya adalah menerbitkan ETF. Mereka yang nerbitin ETF-nya. Tapi kalau misalnya dalam rangka menjaga harga dan likuiditas dari ETF emas itu sendiri, supaya harganya nggak volatil kayak gini, itu adalah tugasnya DP. DP itu kepanjangannya adalah dealer partisipan. Mereka tugasnya menjaga harga. Nah, basically DP ini mereka adalah perusahaan sekuritas ya. Jadi misalnya untuk yang ekstra tadi, ini kan si manajer investasinya adalah PT Trimega Asset Management. DP-nya alias dealer partisipannya itu adalah PT Trimega Sekuritas. Dan ada juga PT Mirae Aset Sekuritas Indonesia. Jadi untuk yang ekstra, ini ada dua nih, si dealer partisipannya. Ada dua sekuritas, Trimega Sekuritas dan juga Mirae Aset Sekuritas. Terus untuk yang XGLD misalnya, itu tadi manajer investasinya adalah PT Indo Premier Investment Management. Sedangkan untuk DP-nya ini adalah PT Indo Premier Sekuritas. Jadi walaupun masih satu grup, masih sama-sama Indo Premier atau masih sama-sama Trimega, cuman ini beda perusahaan ya, beda PT. Yang satu perusahaan manajer investasi, yang satu perusahaan sekuritas. Nah sekarang pertanyaannya gimana cara kita beli ETF emas ini? Belinya ya kayak kita beli saham aja, karena kan ini diperdagangkan di bursa. Jadi kita tinggal buka aja aplikasi sekuritas kita, buka aplikasi sekuritas, habis itu tinggal cari aja tikernya ya yang ini. Kalau misalnya mau beli XTRA, tinggal cari di aplikasi XTRA dan seterusnya. Jadi sama kayak beli saham. Dan karena kayak beli saham, ini juga minimal pembeliannya adalah 1 lot atau setara dengan 100 unit alias 100 lembar. Terus 1 lot ini setara dengan berapa gram emas? Nah ini jawabannya untuk tiap ETF beda-beda ya. Kalau untuk yang ekstra dan XGLD, ini 1 lotnya itu setara sekitar 0,01 gram emas. Makanya untuk yang ekstra dan XGLD ini lebih gampang buat kita ngira-ngira harga wajar dari ETF ini tuh ada di berapa sih? Karena ini setaranya dengan 0,01 gram emas. Nah, cara menentukan harga wajarnya, kita bisa lihat aja harga emas itu berapa. Misalnya di sini kita lihat harga emas Pegadaian. Di hari ini, harga emas Pegadaian itu ada di 25.820 per 0,01 gram emas. Nah, karena ini 0,01 itu start dengan 1 lot, ya berarti angka ini 25.820 itu adalah nilai untuk 100 unit. Ini kan 1 lot adalah 100 unit. Sedangkan kalau misalnya kita lihat di aplikasi sekuritas masing-masing, harga yang tertera itu adalah harga ETF per 1 unit. Ya udah berarti ini 100 unit kan bagi 100 aja, biar jadi 1 unit. 25.820 dibagi 100, hasilnya adalah 258. Jadi harga wajar untuk ekstra dan XGLD ini ada di kisaran 258. Tapi ini hitungan kasar doang ya, karena di sini kan kita pakainya patokan Pegadaian. Tapi kalau misalnya kita pakai patokan yang lain, ya bisa lain lagi angkanya. Tapi yang jelas kita pakai kisaran aja lah. Kita kan namanya juga ngira-ngira secara kasar. Di sini kalau harga wajarnya adalah 258, ya berarti kalau ETF
harus ada di kisaran 250-an lah sampai 270. Kalau misalnya ada di kisaran harga ini, ya berarti ini wajar mengikuti harga emas dunia atau harga emas pegadaian. Tapi kalau misalnya tiba-tiba harganya itu melonjak naik ke 300 misalnya, atau bahkan sampai ke 330, terus teman-teman semua beli di sini, ya ini kemahalan. Ini sama aja kayak kita beli emas harganya 3,3 juta, yang mana kemahalan untuk saat ini. Jadi jangan gampang kemakan omongan influencer, katanya bakal naik terus. Ya ini udah nggak wajar kalau misalnya kita beli di 330. Karena ini sama aja kita beli emas harga 1 gramnya 3,3 juta. Makanya waktu pertama kali diterbitkan pun di tanggal 10 Agustus, harga ekstra waktu pertama kali terbit itu ada di angka 248. Terus buat yang XGLD, harga penawaran awalnya adalah 256. Nah, ini harga 1 unit kan. Kalau misalnya kita mau jadiin 1 lot, ya udah kaliin 100 aja. 248 dikali 100 adalah 24.800. 256 kali 100 adalah 25.600. Nah, ini kan kurang lebih sama dengan harga emas pegadaian. Ya kurang lebih di 25.000, 26.000, 24.000. Ini adalah harga emas kisarannya di saat ini. Jadi kalau misalnya beli di harga seginian, 248 atau 256, ya ini harga wajar. Harganya masih masuk akal, masih kurang lebih sama kalau misalnya kita beli emas fisik langsung. Nah, itu kan untuk yang ekstra dan XGLD. Kita bisa pakai patokan ini, karena ini satu lotnya setara 0,01 gram emas. Tapi gimana kalau yang sisanya 3 ini? Ini saya kurang tahu ya, satu lotnya setara dengan berapa gram emas. Karena misalnya dari harga penawaran awalnya aja, XMAS itu pertama kali terbit di harga 757. Terus ini XD sama XGO di 1000. Itu kan berarti satu lotnya kemungkinan bukan 0,01 gram emas. Kemungkinan pakai satuan yang lain. Karena kan satuan emas tuh nggak cuma gram aja. Ada troy ounce, ada dan lain sebagainya. Jadi ada yang bilang tuh satu lotnya katanya setara 0,03 gram emas. Itu tuh setara dengan berapa troy ounce gitu. Tapi ya teman-teman lebih baik nungguin manajer investasi dari 3 ETF ini nerbitin informasi resminya ya. Satu lotnya ini setara dengan berapa gram emas. Lah terus kalau misalnya kayak gini, kita nggak bisa kayak gini dong. Nggak bisa nyetarain kayak tadi lagi. Terus yang ini harga wajarnya berapa? Untuk yang XDES, XMAS, XSGO, apakah harga 1757 ini harga yang wajar atau harga yang kemahalan? Nah, ini kita harus lihatnya dari live NAV ataupun INAV. Ini ada di beberapa sekuritas, udah ada di aplikasinya memasang yang namanya live NAV dan juga INAV. Tapi ada juga beberapa sekuritas yang belum. Jadi kalau misalnya teman-teman sekuritasnya belum ada angka live NAV-nya, ya ditunggu aja, bersabar aja. Kalau dilihat-lihat sih harusnya yang nomor 2 ini bisa lebih akurat ya. Karena kan namanya juga live. Jadi ini diharapin bisa lebih akurat dalam memprediksi harga wajar dari ETF, termasuk yang ekstra dan XGLD ini. Jadi nggak usah repot-repot cek harga emas pegadaian, sebenarnya dilihat dari pakai live NAV juga bisa. Nah, berlaku juga untuk yang ini, misalnya untuk yang XSGO deh. Jadi misalkan XSGO nih, suatu saat live NAV-nya adalah 1050 gitu. Ya udah berarti kita belinya jangan jauh-jauh dari angka segini. Kalau misalnya kejauhan terlalu tinggi, ya itu berarti kita belinya kemahalan. Kita beli emas kemahalan tuh sama aja. Jadi live NAV ini adalah salah satu yang bisa dijadikan patokan untuk menilai harga wajar dari ETF emas. Karena namanya ETF emas, itu pada dasarnya tuh harusnya mengikuti harga emas. Misalnya harga emas dunia, XAU, USD. Atau kalau misalnya bingung, nggak usah pakai ini, bisa pakai harga emas pegadaian nih. Intinya kan sesuai dengan harga emas. Nah sekarang kita bahas soal biaya-biayanya. Untuk biaya dari ETF emas ini, pertama adalah expense ratio. Ini tuh biaya pengelolaan. Jadi kayak manajemen fee. Kan kita minta ke manajer investasi buat mengelola ETF emas ini. Mereka pastinya harus dibayar dong. Nah ini masuknya di expense ratio ini, biaya pengelolaan. Tapi ini tuh sebenarnya nggak usah kita pusingin. Karena untuk yang ini, itu sebenarnya udah include di harga
ETF yang kita beli. Terus yang kedua ada broker fee. Kalau broker fee ya kayak biasa, kita transaksi saham, itu kan pasti ada berapa persen yang dipotong dari transaksi kita. Misalnya untuk transaksi beli biasanya adalah 0,15 sampai 0,25%. Untuk yang jual itu ada di kisaran 0,25 sampai 0,35% potongannya. Nah, jadi kalau misalnya di saham kan pajak tuh udah termasuk di sini. Jadi ini tuh PPh final ya. Jadi kita nggak usah mikirin lagi pajak yang lainnya. Udah nggak ada PPN ataupun PPh 21. Ini semuanya udah termasuk di sini. Dan ada wacana untuk yang ETF emas juga itu bakalan sama. Jadi untuk yang ini biaya fee jual itu udah termasuk pajak di dalamnya. Jadi kalau kita bandingin antara ETF emas sama emas fisik, itu pastinya emas fisik bakalan lebih mahal. Karena emas fisik itu spreadnya lebih besar. Misalnya kalau kita beli emas 1 gram, anggaplah 2,7 juta deh biar gampang. Kalau kita jual emasnya di hari yang sama, jadi baru beli nih, langsung kita jual lagi di hari yang sama, itu kita nggak akan bisa jual di harga 2,7 juta, palingan di 2,6 atau 2,5 juta. Jadi di sini ada kerugian 200.000. Nah ini tuh 200.000 kalau kita bandingin dengan harga belinya 2,7 juta, itu kan berarti ada penurunan 7,4%. Nah ini tuh disebutnya spread. Spread untuk emas fisik itu lebih besar, emas digital lebih kecil, dan yang paling kecil adalah ETF emas ini. Karena ETF emas cuma ngurus ini doang. Jadi kalau misalnya kita udah untung misalnya naik 5% harga ETF emasnya, ya udah nanti kalau misalnya kita langsung jual di hari yang sama, tinggal ngurus ini aja. Bayarannya kalau misalnya ini udah dipotong, transaksi beli, transaksi jual udah dipotong, ya udah kita masih bisa untung. Tapi ya walaupun spreadnya lebih kecil, kita sebelum beli pastinya harus paham dulu dong apa yang kita beli. Tadi kita masih bahas nih terkait apakah harga ETF ini mengikuti harga emas. Idealnya kan iya ya mengikuti harga emas. Tapi ini kan dipengaruhi juga sama yang namanya supply demand bursa. Yang mana yang faktor ini membuat kemarin-kemarin ini di hari pertama, hari kedua saat ETF ini diluncurkan, harganya bisa naik sampai 20-30%. Terus turun sampai 15%-an. Nah ini kan harus kita pahami lebih lanjut supaya kita bisa paham. Biar paham, kita tuh harus tahu mekanismenya. Gimana sih sebenarnya ETF emas ini diterbitkan. Jadi di sini kita bisa lihat nih mekanismenya untuk penerbitan ETF emas ini. Pertama-tama yang namanya dealer partisipan, perusahaan-perusahaan sekuritas yang tadi kita udah bahas, mereka-mereka ini bakal membeli emas dulu. Terus mereka itu koordinasi sama PT Pegadaian nih. Mereka koordinasi. Jadi semuanya soal pembelian emas, terus penyimpanan emas di brankas, ini bakal diurus sama PT Pegadaian. Nanti kalau emasnya udah ada, si Pegadaian ini bakal nerbitin yang namanya EGR. EGR itu adalah Electronic Gold Receipt. Ini semacam sertifikat kepemilikan emas ya. Nah, EGR ini dikasihlah ke dealer partisipan yang tadi membeli emas. Jadi ini kan beli emas, ini ngurus pembelian emasnya dan penyimpanannya di brankas. Jadi sekarang si dealer partisipan udah punya yang namanya EGR. EGR ini dibawa ke manajer investasi. Nanti manajer investasi itu bakal melakukan yang namanya verifikasi. Oh ini bener nih, EGR-nya valid nih, emasnya udah ada nih. Kalau misalnya udah sah seperti itu, valid, ya udah berarti nanti manajer investasi bakal nerbitin yang namanya ETF. ETF-nya ini dikasihlah ke dealer partisipan. Dan nanti dealer partisipan ini bakal menjual ETF ini yang mereka udah pegang ke investor-investor kayak kita. Yang jadi masalah kemarin ini, waktu pertama kali diluncurin tanggal 10 Agustus, 11 Agustus, dealer partisipannya ini megang ETF-nya terlalu sedikit. Misalnya XTRA, itu tuh mereka cuma punya 48 juta unit ETF. 48 juta unit itu setara dengan 480.000 lot. Karena balik lagi satu lot itu adalah 100 unit. Kalau misalnya yang belinya itu lebih dari 480.000 lot, permintaannya tinggi nih,
ya pasti harganya bakalan naik tinggi. Makanya kenaikannya dan penurunannya walaupun ini mengikuti harga emas dunia, tetap juga dipengaruhi sama supply demand di bursa saham. Tapi kalau misalnya koordinasi antara dealer partisipan ini terus pegadaian sama manajer investasi ini solid, jadi koordinasinya baik nih, ini harusnya nggak akan kejadian kayak kemarin. Intinya masalahnya itu ada di kecepatan penerbitan ETF ini ya. Jadi kalau misalnya yang pengen beli ETF itu ada lebih dari 480.000 lot, ya harusnya dealer partisipan ini cepat-cepat nyetok ETF-nya sebelum harganya keburu naik. Jadi mungkin kemarin itu ada kendala di pembelian emasnya, atau mungkin nyari emasnya susah mungkin, atau penerbitan LGR ini terkendala, atau penerbitan ETF-nya lambat. Ya saya juga nggak tahu ya mana yang benar. Tapi yang jelas di sini karena barangnya keburu habis, ETF-nya keburu habis, ya alhasil harganya naik. Sekarang kita coba bandingin sama yang luar negeri, GLD dan IAU ini. Kalau di luar negeri, satu ETF emas, ini dealer partisipannya banyak. Jadi kalau misalnya di Indonesia, tadi kan untuk yang ekstra, ini dealer partisipannya cuma ada dua. PT Trimegah Sekuritas sama PT Mirai Aset Sekuritas. Terus yang XGLD ini dealer partisipan cuma satu, PT Indo Premier Sekuritas. Kalau di luar negeri, ini dealer partisipannya banyak. Dan ini tuh perusahaan-perusahaan gede. Ada Goldman Sachs, bisa JP Morgan, Morgan Stanley, dan lain sebagainya. Jadi kalau ada satu perusahaan kehabisan barang, misal JP Morgan, itu yang lain masih bisa nalangin. Kalau dua kehabisan barang, yang lain juga masih bisa nalangin. Karena dealer partisipannya itu ada banyak. Sedangkan di Indonesia, ini masih cenderung dikit. Terus yang kedua, dari segi modal awalnya juga. Perusahaan kayak JP Morgan tadi, itu modal awalnya gede. Jadi pas pertama kali baru mau nerbitin GLD ini kan mereka memborong emasnya banyak sekali. Karena beli emasnya banyak, ya berarti mereka bisa pegang ETF-nya juga banyak. Mereka nggak akan kehabisan barang. Terus yang ketiga, koordinasinya juga cepat. Koordinasi antara dealer partisipannya, terus yang ngatur brancasnya, sama manajer investasinya. Mereka ini cepat. Jadi kalau misalnya mau habis barang nih, langsung cepat-cepat koordinasi, langsung dapat ETF yang baru. Makanya harganya itu nggak volatil sejak hari pertama. Pas pertama kali diterbitkan di tahun 2004, ini nggak volatil kayak di Indonesia. Harganya nggak sampai naik 20-30% terus turun belasan persen. Jadi kuncinya ada di seberapa cepat ETF ini bisa diproses ya. Kalau penerbitannya kalah cepat dibandingin bandar-bandar atau kalah cepat dibandingin retail-retail yang FOMO pada berbondong-bondong mau beli, ya pasti harganya bakal naik tinggi. Nah, kalau udah ada lagi stoknya, ya pasti harganya turun lagi. Misalnya buat yang ekstra, ini ekstra awalnya tuh cuma ada 48 juta unit kan, alias 480.000 lot. Tapi sekarang ini udah diterbitinnya sampai 110 juta lot. Makanya hari-hari sekarang kenaikannya udah nggak setinggi ini lagi. Karena mereka udah bisa memenuhi permintaan di bursa, memenuhi permintaan dari investor-investor retail ataupun dalam tanda kutip bandar gitu ya. Nah, terakhir ini mungkin agak teknis, makanya ditempatin di bagian akhir. Tapi teman-teman semoga bisa ngerti ya. Jadi teman-teman mungkin bertanya nih, apakah kalau nanti penerbitan ETF baru ini diprosesnya udah cepat, gak kayak kemarin lagi, apakah harganya itu bakal masih volatil? Apakah masih bisa dipermainkan oleh bandar? Harusnya enggak. Kenapa? Karena yang namanya ETF ini bisa diterbitkan kapan saja. Sekalipun ada bandar saham yang ngegoreng harga sahamnya, itu justru bandarnya bisa rugi. Kenapa bisa rugi? Karena misalnya nih, ada ETF, anggaplah si ekstra ini nih. Anggaplah sekarang harga wajarnya ada di 260. Dan karena dia ngikutin satu lotnya 0,01 gram, berarti kurang lebih harga emas dunia saat itu ada di kisaran 2,6 juta per 1 gramnya. Jadi ini 260 tuh nggak terlalu mahal ataupun nggak terlalu murah. Lagi ngepas nih sama harga emas dunia. Terus tiba-tiba ada bandar yang ngeborong ETF-nya. Dia beli terus di harga 260, dia beli. Terus naik ke 270, dia beli juga. 280, dia beli juga. Sampai misalkan di angka 300. Di angka 300 udah mentok dia pasang antrian beli. Misalnya
dia pasang antrian beli sampai 50.000 lot. Wah, itu kan retail yang FOMO ngelihatnya ada antrian beli gede nih. Akhirnya retail-retail yang FOMO mereka pada tergiur untuk beli. Tapi ingat, yang namanya ETF emas itu beda sama saham. Kalau saham kan jumlah lembar saham yang beredar tuh terbatas. Kalau misalnya mau nerbitin lembar saham baru, itu tuh harus melalui proses right issue dulu. Tapi kalau ETF, ini lebih gampang buat nerbitin ETF baru. Caranya tinggal si dealer partisipan ini beli emas. Dealer partisipan beli emas udah pasti manajer investasi ini nerbitin ETF baru. Nah, dealer partisipan ini beli emas di harga berapa? Ya pasti di harga emas dunia saat itu. Di 2,6 juta per 1 gramnya. Mereka beli di harga 2,6 juta per 1 gram, atau kalau kita setarain menjadi unit ETF, itu kan berarti 260 per unit. Nah, kalau ETF-nya udah diterbitin, ya udah, berarti sekarang bisa dipakai buat melawan bandar. Tadi kan ada bandar masang antrian beli 50.000 lot di harga 300. Ya udah, kita jual aja. Si dealer partisipan ini jual aja ke bandar 50.000 lot di harga 300. Berarti kan di situ si dealer partisipan dapat untung. Kenapa untung? Karena tadi modal beli emasnya adalah 260. Sekarang mereka jual ke bandar di harga 300. Istilahnya mengguyur bandar ya. Di sini per unitnya si dealer partisipan dapat untung 40. Tapi kan ini 50.000 lot, yang mana 50.000 lot itu adalah 5 juta unit. Karena kan satu lot 100 unit nih. Berarti keuntungan 40 dikali 5 juta. Lumayan, si dealer partisipan dapat untung 200 juta. Dengan cara ngeguyur bandar. Dan ini tuh belum ngeguyur antrian yang di bawah-bawahnya lagi. Kan tadi baru yang 300 ini. Sekarang kita guyur yang 290. Si dealer partisipan jual di 290, modal dia adalah 260. Masih untung 30 perak per unit. Terus yang 280, 270. Sampai akhirnya semua antrian beli ini udah teratasi semuanya. Sisa sekarang di 260. Kalau udah balik ke 260, ya udah. Ini berarti dealer partisipan udah menjalankan tugasnya untuk menjaga harga. Jadi sekarang harga ETF-nya udah setara lagi sama harga emas dunia, 2,6 juta per 1 gram. Nah, strategi kayak gitu, ini kan memanfaatkan selisih harga, 300 sama 260 selisih 40 dan seterusnya. Itu namanya adalah strategi arbitrase. Strategi yang digunakan oleh dealer partisipan untuk mencari keuntungan dengan cara memanfaatkan selisih harga. Yang namanya arbitrase, ini ada dua jenis. Ada creation, ada juga redemption. Kalau creation, ini digunakan ketika harga dari ETF emasnya ini udah terlalu tinggi. Kayak tadi nih, harusnya wajarnya 260, tiba-tiba naik ke 300. Ini cara menurunkannya lagi adalah dengan cara arbitrase yang creation ini. Tadi caranya adalah berkolaborasi dengan manajer investasi buat menerbitkan ETF. Makanya menerbitkan itu disebutnya adalah creation. Tapi ada yang sebaliknya juga. Namanya adalah redemption. Kalau redemption, ETF-nya itu dilebur. Jadi ETF tuh bisa dilebur nih. Misalnya nih, ada sama nih kayak tadi. ETF harga wajarnya 260. Tapi karena banyak yang jualan, kepanikan massal, itu harganya turun ke 250, 240, atau mungkin 230. Nah, di sini yang namanya dealer partisipan itu bakal pakai uang mereka, pakai kas mereka buat memborong ETF di harga murah, di harga 230, 240 tadi. Sampai harganya itu balik ke harga wajar, ke 260. Habis itu, dealer partisipan itu bakal bawa ETF-ETF yang dia borong tadi ke manajer investasi. Di manajer investasi itu bakalan dilebur. Caranya, si dealer partisipan ini bisa ambil emas fisiknya dari berangkas pegadaian ini. Habis itu, emasnya ya dia jual. Jualnya di harga berapa? Di harga emas dunia dong, 2,6 juta per 1 gramnya. Sedangkan tadi beli ETF-nya di harga 230, 240, 250. Ya untung dong. Ada selisih 10 sampai 30 perak per unitnya. Kalau emasnya udah dijual, ya berarti ETF-nya juga bakal dilebur, di bumi hanguskan. Jadi jumlah ETF yang beredar di pasar itu bakalan berkurang.
Nah, itu yang disebut sebagai strategi redemption. Strategi redemption dilakukan ketika ada kepanikan massal yang membuat harga itu turun drastis. Dan sebaliknya, creation dilakukan ketika harga itu lagi naik drastis. Nah, ini adalah dua cara yang digunakan oleh dealer partisipan untuk menjaga harga sekaligus mengambil keuntungan dari adanya arbitrase ini. Tapi ketika misalnya harganya sekarang lagi baik-baik aja, nggak naik terlalu tinggi ataupun turun terlalu rendah, itu juga kan si dealer partisipan perlu menjaga harga. Cara jaga harganya gimana? Cara jaga harganya adalah pasang antrian di bid dan offer. Jadi kalau misalkan harga wajar ETF harus ada di 260, si dealer partisipan itu bakal masang antrian beli alias bid di kisaran 250-an dan juga masang antrian jual alias offer di angka 270-an. Jadi itu tuh menjaga harga. Ada bantalan bawah di 250-an dan juga ada bantalan atas di 270-an. Itu bakal kelihatan ada antrian yang tebal di angka 250-an, mungkin di 251, 252, 253 atau 254. Dan juga ada antrian di kisaran 270-an, mungkin di 265, 266 sampai 270. Ketika ada antrian lot yang tebal seperti itu tuh berarti dealer partisipan lagi menjalankan tugasnya dengan baik. Mereka menjaga harga supaya harganya nggak terlalu naik ataupun terlalu turun, tapi mengikuti harga wajar supaya selaras dengan harga emas dunia. Jadi itulah pembahasan seputar ETF emas. Semoga bermanfaat dan teman-teman juga bisa sharing seputar ETF emas ini. Mungkin apakah teman-teman tertarik untuk beli ETF emas atau masih lebih tertarik buat beli emas fisik ataupun emas digital? Teman-teman bisa tulis di kolom komentar dan sekian video kali ini.